Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Surat 4 Kota Baru Jakarta. Selamat sore Sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Sore kali ini Lina Puspita hadir menemani Sahabat Sonora. Kita ketemu di program Ngobras, Ngobrol Santai Sore-sore hari Selasa ini tanggal 19 Juli 2022. Nah, sekarang Lina ditemani dengan senior-senior taman siswa. Waduh, berasa kayak kecil banget gitu ya. Di kesempatan kali ini senang banget kita akan ngobrol sampai jam 17 nih Sahabat Sonora. Kita akan ngomongin apa? Ya nanti kita akan ngalir deh selama 1 jam di Sahabat Sonora di kesempatan kali ini. Dan kita akan sapa dulu yang sudah hadir di studio dan kita mau ngobrolin apa? Baiklah, ada Kisyah Nagra Ismail. Selamat sore. Apa kabar? Ya, baik. Baik, ini Lina manggilnya Kisyah Nagra. Sehat ya Kisyah Nagra? Iya. Panggil aja yang keren-keren ya. Oke. Tapi jangan salah loh. Kalau misalnya ini kalau Kisyah Nagra, wah itu kayaknya udah tua banget. Enggak, masih gagal loh. Kalau Kisyah Nagra ini Sahabat Sonora adalah inisiator dan beliau itu juga seorang pelukis senior ya. Dan kita kemarin juga kita ngobrolin soal lukisan. Dan sekarang ini lebih senior lagi nih. Mungkin kalau Sahabat Sonora yang pecinta lukisan atau bergelut dengan lukisan tidak asing ya Ki ya? Iya. Tidak asing nih. Dan kita akan lebih kenal jauh lagi nanti Sahabat Sonora, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Namun kita juga akan sapa yang hadir di kesempatan kali ini. Ada Mas Caklis juga nih. Beliau adalah penyelenggara apa nih? Caklis itu aja ya. Caklis ya. Anda usah ditambahin mas ya. Oh ya udah. Tambahan lagi ya. Ya kan Lina gak enak kalau manggil langsung halo Caklis gitu Iya, kan. nggak Ya gak apa-apa. enak ya. Oke. Ya. Selaku Sari Suara gitu juga ya. Iya. Nanti juga kita akan ngobrolin apa, nanti Caklis lebih lanjut juga akan ngobrol bersama kita. Siap. Oke, dan berikutnya ada, ini mau dipanggil siapa kalau ini? Ki juga boleh. Ki Kalau di juga taman boleh. siswa itu Ki itu panggilan untuk Laki-laki. laki-laki ya. Berarti- Ni itu untuk perempuan. Oh, berarti- Kalau Ni untuk yang Perempuan Masih- belum menikah. Oh perempuan gitu. belum menikah. Berarti ya. Lina nyi gitu ya? Nyi ya. Nyi, oh. Ni ya. Nih, Ni kalau belum. Miss. Miss. Nih. Ni Nina ya. ya. Oke, ini berarti ada Kitri Suparyanto. Yes. 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 Kemudian juga seorang inisiator ya. Ya, Di kesempatan ya. kali apa kabar? Baik. Baik, ya. Sehat ya. Silakan nonton, pamerannya masih berlangsung. Oh, nah, mau nonton pameran kita nggak ngobrol ini nih Sahabat Sonora ya. Di kesempatan kali ini luar biasa banget loh Sahabat Sonora. Semangat banget nih Kiki yang ada dalam studio kesempatan kali ini. Iya, Ya. iya. Kisyah Nagra, terus Caklis dan Kitri. Sebenarnya bertiga datang ke studio ini mau ngomongin apa nih kan? Tadi ngomongin sekilas kalau di taman siswa, terus tiba-tiba juga ngomongin silakan nonton pamerannya. Pameran. Nah, apa sih Iya, yang mau iya. kita obrolin ini alumni dari taman siswa Iya, gitu ya? Iya. Monggo, siapa dulu? Iya, jadi begini, kalau kita bicara taman siswa itu kan kita bicara pendidikan ya. Jadi pendidikan di taman siswa itu kan memberi kekuatan kepada kebudayaan. Nah, kebudayaan inilah yang menjadi penting sekarang ini di tengah Indonesia ini. Jadi di tengah Indonesia ini kalau kita bicara tentang pendidikan ini sangat penting gitu. Saya kira juga dunia sekarang ini juga berpikir tentang bagaimana membangun kebudayaan ya, pendidikan dalam kebudayaan. Nah, inilah yang jadi masalah kita. Jadi sekarang ini kita melihat bahwa di taman siswa lah itu ya. Taman siswa ini kan sebagai pelopor pendidikan Indonesia. Dia lahir 3 Juli 1922. Jadi saya kira sangat penting kalau kita bicara pendidikan itu taman siswa ya. Nah, di taman siswa itu ketika Ki Hajar itu sangat menarik. Jadi hidup antara
pendidikan dan kebudayaan itu bagian yang tidak bisa terpisahkan gitu. Nah, sekarang ini kami melihat bahwa kalau kita ibaratkan itu burung elang gitu ya, Oke. itu pendidikan dan kebudayaan ini tidak bisa terbang, pendidikan tidak bisa terbang bagus karena sayap kebudayaannya itu patah gitu. Oke. Nah inilah gitu, sayap kebudayaan ini patah. Nah itu yang terjadi di Taman Siswa sekarang ini. Jadi sayap kebudayaan ini patah. Nah inilah yang kemudian yang kita membuat pameran ini untuk membangun kembali sayap yang patah ini. Jadi pameran kita yang dari tanggal 15 sampai 22 Juli itu kita harapkan untuk mengembalikan kebudayaan dalam pendidikan taman siswa atau barangkali juga pendidikan Indonesia gitu. Kita tahu bahwa kebudayaan ini sangat-sangat tidak diperhatikan gitu. Kalau dulu misalnya kita masih mengalami bermain teater di sekolah gitu ya. Kita masih mengalami melukis di sekolah atau kita menari di sekolah gitu. Apalagi di tempat kita taman siswa misalnya di pendopo itu misalnya. Saya kalau disetrap itu di pendopo. Saya disetrap dan ternyata disetrap di pendopo itu kita bukan disetrap gitu. Kita dapat pelajaran banyak tentang kebudayaan itu. Kita mendengar Panem Bromo, kita mendengar kita orang-orang yang sedang menari gitu. Nah, yang lucu begitu habis di strap itu masuk ke dalam kelas, kita bisa seperti bergerak meniru-nirukan tari-tarian itu. Nah, ini kan bagian yang paling menarik dalam pendidikan gitu. Nah, pendidikan kita sekarang ini kan tidak pada sisi yang seperti itu gitu. Sehingga orang-orang menjadi menjadi egois, menjadi merasa dirinya yang paling hebat atau apa. Tapi kita di Taman Siswa itu tidak ada gitu. Semua itu menjadi kebahagiaan, menjadi keindahan. Itu yang bagaimana kita harus bangun kembali sayap yang patah ini. Gitu. Oke. Ya. Cakris dan Kitri mau menambahkan, moga? Ya, saya kira yang meneruskan dari kisah Nagra, kebetulan 3 Juli 2022 kemarin Taman Siswa itu tepat berusia 100 tahun ya. 1 abad. Nah, maka salah satu rangkaian yang besar yang kita lakukan sekarang adalah kegiatan pameran lukisan. Sebenarnya kegiatannya sudah berentet ya, Mas Tri, Mas Nagra. Jadi kita kerjasama dengan Dikpora juga, kita mengadakan workshop, kemudian berbagai workshop dan seminar. Kemudian puncaknya 3 Juli kita menampilkan drama teatrikal ya, drama dengan lagu ya, kalau mungkin operet lah kalau kita sekarang bilang, yang berjudul air mata. Ya, ini semua Kiki ini berdua menangis ini di sudut pendopo karena begitu mengharukannya pentasnya itu. Jadi judulnya Ki Pamong. Rentetan ini semua dari kegiatan puncak acara 3 Juli, kemudian workshop, seminar, dan termasuk dengan pameran yang diadakan di gedung UST ya, 15 Juli sampai 22 Juli besok itu. Ini adalah upaya kami untuk itu tadi, kalau Mas Nagra bilang sayap kebudayaan di Taman Siswa. Saya kira tidak hanya di Taman Siswa ya, di negeri kita, bahkan saya bisa meyakini di negeri kita pun sayap kebudayaannya sedang patah. Tidak imbang antara pendidikannya, padahal pendidikan itu seharusnya mengacu pada keluhuran kebudayaan. Ini hal yang tak terpisah. Maka kegiatan kami itu dalam upaya untuk merawat agar sayap pendidikan dan kebudayaan ini menjadi kuat lagi, terutama di sayap kebudayaannya. Saya kira itu Mbak yang pertama. Oke, mau menambahkan Kitri Suparyanto? Boleh. Jadi memang tadi dikatakan menangis, ada yang menangis, banyak yang menangis. Banyak yang menangis. Bahkan Indonesia menangis. Oke. Maki kurang pas di mic. Ya. Nah, Ya, oke. jadi ketika disinggung kita menangis ini, ya banyak yang menangis kalau mereka tahu tentang Taman Siswa. Bahkan Indonesia pun menangis karena Taman Siswa itu letak fondasi dasar dari pendidikan. Gitu loh. Tapi menjadi sangat tragis di usianya yang seabad ini, dia terseok-seok. Pendidikan Taman Siswa seolah tidak hadir dan seolah tidak ada gaungnya. Gitu. Beberapa sekolahnya, cabangnya
itu malah berkurang, pada tutup dan tidak disukai. Mungkin karena tidak menjawab kebutuhan kekinian bagi anak-anak maupun orang tua. Nah, jadi kita sedih. Kenapa tragis ini di usia seabad justru mengalami mau maju titik decline. Nah, karena itu dalam rangkaian 100 tahun usianya seabad ini kita benar-benar melakukan semacam perenungan dengan berbagai kegiatan yang banyak sekali kegiatannya. Salah satunya ya pameran seni rupa ini, di samping juga pentas seni karya teman-teman itu judulnya Ki Pamong, itu menggambarkan kondisi Pamong hari ini. Artinya sangat-sangat tragis, sangat-sangat berada di titik yang persimpangan yang itu harus ketemu jalan. Nah, kenapa kita harus memilih pameran lukisan? Taman Siswa itu berjuang di dua wilayah, yang satu pendidikan, yang satu kebudayaan. Tadi sudah disinggung Mas Sanagra, Cak Lis, bahwa kebudayaan kita seolah menjadi anak tiri di Republik ini. Di Taman Siswa sendiri juga tidak mendapatkan tempat yang semestinya, sehingga pendidikan hanya mengedepankan kapabilitas, intelektualitas, minim pendidikan yang berbasis pada kebudayaan, berbudi pekerti luhur, berjiwa merdeka, kemudian hal-hal yang sifatnya kolbu. Nah, maka ya tidak mengherankan kalau pendidikan kita meskipun kualiber doktor, guru besar, bupati, wali kota, berurusan dengan pihak berwajib. Kamu intelektual, tetapi berurusan pihak berwajib, urusan korupsi. Berarti ada sisi yang salah dari pendidikan ini. Nah, ini yang kita gunakan introspeksi, perenungan. 100 tahun Taman Siswa ke depan harus melakukan apa? Karena Taman Siswa itu adalah peletak dasar dari pendidikan nasional. Karena itu Taman Siswa harus kembali pada jati dirinya untuk bangkit, bangun, membersamai dengan yang lain, menjaga pendidikan kita agar menuju pada sesuai pembukaan UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah, kenapa kita harus pameran? Taman Siswa itu hebat dengan karya lukisnya. Ada Avandi di sana, ada Rusli. Orang-orang hebat itu lahir dari Taman Siswa, dan dia adalah para pelukis-pelukis pesohor. Karena itu pameran ini kita ambil. Kenapa kita yang pamerkan mereka? Meskipun kemudian ada dosen, ada alumni, ada mahasiswa, agar mereka tahu bahwa fondasi dasar kita berkesenian, berkebudayaan itu tidak bisa lepas dari aktivitas seni yang namanya seni rupa. Kemudian nanti ada sari suara. Cak Lis nanti harus banyak ngomong sari suara. Jadi dua ini, yang melukis, menggambar, menyanyi, menari, mendongeng, kemudian bermain teater, itu adalah sisi pendidikan kita yang hilang. Nah, karena itu kita mencoba merefleksi itu dengan peringatan-peringatan itu. Kita berharap kesadaran itu bangkit. Kemudian mari kita sambungkan lagi sayap yang patah tadi, sayap kebudayaan yang menjadi anak tiri di dalam rahim pendidikan kita, harus kita hadirkan kembali. Oke, luar biasa banget ya pembukaan obrolan kita di kesempatan kali ini. Jangan sampai terpana. Oh, ya. Kayak berasa pengalaman Lina, apalagi dunia pendidikan itu kayak masih, 0 koma gitu kan. Dari pengalaman narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita mau jeda iklan dulu. Nanti saat lagi kita akan kembali. Kita lanjut sahabat Sonora, obrolan kita di kesempatan kali ini terkait dengan 1 abad Taman Siswa, dan masih bersama Ki Sanagra Ismail, ada
Kitri Suparyanto, dan juga ada checklist ya yang menemani kita, dan tadi sudah banyak sekali kita ngobrolin tentang Taman Siswa ya, dan bagaimana pendidikan saat ini nih sahabat Sonora. Kita akan lanjut obrolan kita sampai nanti jam 17. Dan apalagi nih yang mau kita obrolin, kayaknya tadi sangat menggebu-gebu ya sampai Linda tuh mau memotongnya harus iklan itu tidak tega. Kita lanjut, apalagi nih akan kita obrolin di sini. Kita obrolin bagaimana pentingnya kita membangun sebuah pameran ya. Itu yang kita bikin sekarang itu dari tanggal 15 sampai 22 itu. Jadi pameran itu sebenarnya kita merawat sejarah ya. Nah, ini merawat sejarah ini penting. Jadi di pameran kita itu ada Avandi, ada Sujoyono, ada Pak Widayat ya, ada Ibu Kartika ya, ada. Nah, itu ada Joko Peke ya, Bagong Kusudiarjo yang seniman-seniman yang sangat terkenal, sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia, barangkali juga masyarakat dunia ya, seperti Avandi misalnya. Nah, inilah yang sekarang kita pamerkan. Jadi kita ingin berbicara banyak, bagaimana kita menghargai sejarah, bagaimana kita menghargai kehidupan gitu. Ini yang sebenarnya ditinggalkan oleh pendidikan kita gitu. Nah, pendidikan kita ini lebih banyak kemudian menjadi materialisme gitu ya, pendidikan kita ini. Semua hitung-hitungan, semua gitu. Sehingga kebudayaan ini seperti kita bicarakan tadi, ini tidak terbicarakan ya dalam sistem pendidikan kita. Sebenarnya Bapak Menteri Pendidikan, Mas Menteri itu ya, karena saya lebih tua itu, Mas Menteri itu seharusnya gampang saja membangun pendidikan Indonesia, membangun kembali, membicarakan kembali kebudayaan gitu ya. Bagaimana kebudayaan itu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat ya. Kebudayaan itu menjadi pilihan-pilihan masyarakat gitu. Jadi kebudayaan ini bukan cuma seni ya. Pendidikan ini kan seni, ilmu dan teknologi gitu ya. Jadi ini yang dibangun, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran gitu. Sedang yang lain-lain bagaimana itu kan cuma yang dibolak-balik saja gitu ya. Itu yang kemarin begini, yang sekarang begini. Intinya kebudayaan yang lemah, yang tidak dibangun gitu. Memang membangun kebudayaan ini memang tidak mudah ya. Dia seperti barang tidak ada kemudian kita adakan. Nah, ini yang tidak mudah misalnya. Banyak misalnya selalu orang mengartikan pendidikan itu hanya seni gitu ya. Kebudayaan itu hanya seni gitu ya. Hanya menari-nari, hanya wayang, hanya apa. Bukan itu. Jadi seni, ilmu dan teknologi. Ya, inilah saya kira bagian yang harus dibangun dalam dunia pendidikan kita, sehingga materialisme itu tidak menjadi terlalu menguasai kehidupan gitu ya. Jadi kita kehilangan alam ya, kita kehilangan lingkungan, kita kehilangan persahabatan, kita kehilangan banyak peristiwa-peristiwa yang penting ya di dalam kehidupan itu hilang gitu. Jadi ini saya kira kita perlu kembali membicarakan pendidikan itu. Tidak perlu ada perubahan gitu, tetapi pembicaraan pendidikan itu seperti kita membicarakan makanan-makanan itu ya. Nah, ini kita membicarakan kebudayaan gitu. Seperti bagaimana kita membuat makanan yang enak, bagaimana kita membuat kafe-kafe yang bagus. Nah, tapi ini kita bicara tentang kebudayaan gitu. Ini saya kira sementara ya. Oke. Yang mau menambahkan? Checklist. Checklist. Oke. Menyambung Mas Anagra ya. Halo. Mas Pak Om ini. Mas bisa, Om bisa. Hari ketika saya diajak dengan Mas Tri dan Mas Anagra untuk melaksanakan pameran, jadi kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi panitianya. Itu ada satu yang klik ketika apa yang saya tekuni selama ini kebetulan saya menekuni di Laboratorium Sarisoro terkait dengan kesenian khas yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendidik. Maka apa yang disampaikan beliau-beliau ini adalah sesuatu yang klik ya dengan apa yang saya pelajari. Ternyata walaupun kesenian itu hanya sebagian dari kebudayaan atau bagian dari kebudayaan,
tetapi itu menjadi sebuah apa ya, kalau di taman siswa moda ya, alat ya, metode. Maka muncul metode Sariswara yang dikatakan oleh Ki Hajar. Metode yang dipakai Sariswara oleh Ki Hajar ini di taman siswa itu adalah menjadikan kesenian ini sebagai alat untuk itu tadi, kalau dikatakan Mas Anagra itu sesuatu kebudayaan itu sesuatu yang nggak nampak ya, kemudian dimunculkan. Nah, bagaimana kita membangun yang nggak nampak itu? Ternyata dipakai juga yang nggak nampak oleh Ki Hajar, yaitu kesenian. Kesenian itu kan sesuatu yang juga absurd ya. Apa yang dipakai oleh kesenian itu menyasar pada dua hal, yaitu keindahan dan kehalusan. Dan itu di kesenian dua hal itu yang dipakai oleh Ki Hajar. Maka sebenarnya Mas Anagra dan Mas Tri ada tulisan kecil Ki Hajar ya. Kesenian di taman siswa itu jadinya tidak untuk menjadikan seorang seniman. Tapi kalau keblusuk jadi seniman ya tidak masalah. Atau tapi yang dipakai kesenian di taman siswa itu untuk membangun rasa keindahan dan rasa kehalusan. Maka ketika ini terbangun, harapannya tujuan akhir dari pendidikan adalah meluhurkan kebudayaan. Nah, orang yang luhur kebudayaan itu seperti apa toh? Ya orang yang memiliki watak-watak yang baik. Kalau kemarin kumpulan watak-watak baik inilah watak-watak luhur dari sebuah bangsa. Itu bisa ditembak dengan apa caranya? Ki Hajar memakai alatnya yaitu kesenian. Nah, salah satunya inilah yang nanti kita coba olah dalam pameran lukisan ini. Selain warna-warnanya yang khas dari para pelukis, dari keindahan yang divisualisasikan itu, juga sejarah yang ada di balik lukisan itu pun menganut banyak sekali makna. Saya kira itu yang juga menjadi apa ya, ya konten utamanya itu Mbak. Oke, saling kolaborasi yang Ya biasanya betul sekali. Ya, Ki Tri mau menambahkan loh, kayaknya udah siap banget loh. Apa yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya poin-poin ini sebenarnya kan cuma pesan aja. Pesan kepada internal, teman-teman di taman siswa, internal keluar, bahwa kita harus kembali kepada pendidikan yang berpijak pada kebudayaan. Karena kalau pendidikan kita itu hanya berpijak pada kapabilitas intelektualitasisme, itu ini yang terjadi. Karena keluhuran budi itu penting karena itu apa ya, benteng terakhir untuk menyelamatkan republik ini. Jadi kalau semua hanya berpijak pada intelektualitas, IP tinggi, kemudian semuanya angka-angka, tetapi lepas dari keluhuran budi dan tidak berpijak pada bumi, republik ini akan kacau karena dimensinya hanya kuantitatif. Angka dimainkan terus. Ambil 10%, masih bisa, masih layak. Oke, kalau gitu kita naikkan. Gimana kalau 12 terus? Transaksional terus terjadi sehingga apa? Korupsi ini sudah menjadi bagian yang sangat mengerikan. Dan ini kita harus segera sadar sesadarnya supaya bangsa ini tidak rapuh. Nah, pendidikan yang berbasis pada kebudayaan sebagaimana diajarkan Ki Hajar itu kita harus kembali ke sana. Karena apa? Karena saya hanya punya wacana itu sebagai orang taman siswa. Mungkin teman-teman di luar sana punya wacana lain, monggo. Tapi basis pendidikan Ki Hajar taman siswa adalah berpijak pada bumi, berpijak pada lokal wisdom, berpijak pada budaya lokal, berpijak pada nilai-nilai lokal. Yang itu adalah membangun hati, keluhuran budi. Negeri ini yang dibutuhkan bukan orang cerdik pandai, tetapi orang yang mempunyai keluhuran budi. Karena itu yang bisa mengerem laju korupsi yang edan-edanan. Dan korupsi ini adalah bukti telah salah satu parameter, salah satu indikator bahwa pendidikan telah gagal. Kita nggak bisa menghasilkan robot. Mana? Kita bikin mobil aja nggak bisa, bikin motor aja nggak bisa, semua masih assembling. Itu artinya ya pendidikan kita gagal. Tambah lagi korupsi, gagal. So, ada apa dengan pendidikan kita? Gitu loh. Di mana taman siswa? Nah, taman siswa sayup-sayup jauh, nggak kelihatan. Nah, kita coba mendekat dulu. Kemudian kita ayo
Ayo taman siswa bangkit. Bangkit di abad kedua. Kita tandai dengan meletakkan kembali sisi-sisi kebudayaan sebagai basis pendidikan. Dimulai dari mana? Dari taman siswa. Dimulai dari mana? Dimulai setelah puncak-puncak kegiatan peringatan seabad taman siswa ini akan selesai bulan Desember. Kita berharap kita ke depan akan lebih baik. Nah, kemudian sari suara itu adalah metode yang paling pas, yang paling tepat saat ini. Ki Hajar mengajarkan itu, dan taman siswa harus harus kembali pada metode pembelajaran Ki Hajar, harus kembali pada sistem Among, harus kembali pada ajaran Tripantangan. Tripantangan itu jelas itu adalah alat untuk menghentikan kesenang-wenangan, menghentikan korupsi. Tripantangan, 3 pantangan. Ya. 1, korupsi, KKN dan sebagainya. Ya. 2, kekuasaan, KKN lagi, keluarga diterima, kerja ini. Kemudian yang terakhir, perempuan, wanita. Nah, di sini ini ada di Tringo, ada semua, tetapi tidak pernah diimplementasikan. Nah, maka ayo nggak usah kemana-mana, kita mulai dari taman siswa aja. Taman siswa mulailah dengan itu, percayalah itu, lakukan. Nah, itu mudah-mudahan ya kita nggak berharap akan serta-merta Republik ini baik, tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa berarti semakin akan ambiar dan kita terpanggil secara moral. Jadi perkara nanti hasilnya nggak apa, tapi kita sebagai anak-anak muda ya sudah masih muda dong. Masih dong, jiwa muda. Sebenarnya kan kita ini kan tidak ada tua atau tidak ada muda. Yang ada itu bagaimana kita berpikir. Ya, semangat untuk pembaruan. Bagaimana kita Oke. berpikir itu yang paling penting. Iya. Ya. Jadi kita nggak main-main lagi. Ya. Satu abad ke depan Heeh. pendidikan yang meluhurkan budi, yang berpijak pada wisdom lokal, kearifan lokal, nilai-nilai lokal itu harus tumbuh pada anak. Sehingga setelah itu maka ya sudah, mereka sudah punya sangu ketika Fondasi harus ya, wadah. Oke. Ya. Baiklah. Wow. Tapi kita masih muda. oke deh. Iya. Oke. Nggak tahu kalau kita ngomong taman siswa jadi muda. Iya. Ya, baik. Saya kira Ini kita lucu ini. kita perlu di dalam apa sih situasi sekarang ini kita teringat teman kita yang baru meninggal itu Mas Jemek Supardi. Ya. Saya kira juga ini perlu kita renungin ya. Dan yang menjadi penting buat kita, Jemek Supardi ini juga alumni taman siswa gitu ya. Oke, Jadi Taman banyak dewasa. ya, taman dewasa. Jadi saya kira pada situasi sekarang ini kita perlu sedikit mengheningkan cipta untuk sahabat kita Jemek Supardi. Oke. Mudah-mudahan Mas Jemek diterima, diampuni segala semuanya itu oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin. Tapi Oke. ngomong-ngomong soal Mas Jemek, namanya itu Supardi. Kalau mau tahu kenapa kok ada nama Jemek, dia bertanggung jawab. Oke. Kita lanjut obrolan Bertanggung kita. jawab. Harus bertanggung jawab. Oke, oke, oke. Harus Boleh bertanggung saya jawab. jawab Ya, sekarang? oke. Oh, iya. Nanti. Oke. Kita akan jadi Sana iklan dulu ya. harus bertanggung Ya. jawab. Siap. Siap. Sesaat lagi kita akan kembali. Oke, Sobat Sonora, kita lanjut ya obrolan kita di kesempatan kali. Sangat seru banget nih. Sampai Lina kelupaan mengajak Sobat Sonora untuk gabung bersama kami di kesempatan kali karena saking asiknya ini ya ngobrol dengan narasumber-narasumber yang sangat semangat nih ngobrolnya. Sampai Lina, aduh ini mau jeda iklan kok susah sekali ya. Asik banget nih ngobrolnya. Ini ada Ki Syanagra Ismail, kemudian ada checklist, ada Ki Tri Suparyanto di kesempatan kali ini. Dan tuh Sobat Sonora masih ada waktu. Kalau misalnya Sobat Sonora mau nanya, boleh WhatsApp di 0817 5483200 di kesempatan kali. Silakan di 0817 5483200. Ini sesi terakhir. Apa yang mau disampaikan lagi nih? Terkait dengan pameran atau terkait dengan pendidikan? Kayaknya masih banyak yang mau disampaikan.
Ya saya ulang kembali seperti sejarah misalnya ya. Sejarah itu harus kita bangun kembali. Oke. Jadi karena kekuatan bangsa kita, kekuatan kebangsaan kita ini pada sejarah itu. Jadi pelajaran-pelajaran sejarah itu penting dalam pendidikan gitu ya. Kecuali bahasa juga ya, tapi sejarah ini paling penting. Dan banyak sejarah kita yang diabaikan oleh banyak murid-murid, siswa-siswa kita gitu ya. Nah, makanya pelajaran sejarah itu erat kaitannya dengan jogetan-jogetan gitu ya, dengan seni lukis, dengan segala macam itu. Nah, seperti Cak Lis tadi bilang itu, seni lukis itu kita lihat seperti yang kita pamerkan sekarang ini, ada Sujoyono. Itu dibikin tahun 1939. Jadi, nah, kalau kita paham sejarah, kita bisa mundur ke belakang itu. Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Apa yang terjadi pada tahun 40? Apa yang terjadi ketika revolusi misalnya? Bagaimana orang-orang berjuang? Bagaimana? Nah, ini penting dari bagian dari pendidikan gitu ya. Jadi sejarah itu harus dekat dengan bentuk-bentuk seni itu ya, apakah seni lukis, apakah itu sariswara ya, atau apa itu dekat sekali gitu. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi sekali lagi saya Departemen Pendidikan ya tidak usah repot-repot sebenarnya bagaimana membangun pendidikan Indonesia. Itu cukup dengan menghidupkan kembali seni-seni, dan jangan lupa itu ya. Jangan lupa membangun kebudayaan itu harus menghargai rumah-rumah seniman. Harus menghargai tempat-tempat kesenian. Itu yang harus didekatin oleh Departemen Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan itu ya. Ya, itu harus didekatin. Bukan mereka membuat konsep sendiri lalu mereka mengundang orang-orang lalu membuat sesuatu, tetapi mendekati kelompok-kelompok ini. Jadi sekarang ini kan kita tahu seperti berapa triliun misalnya uang untuk kebudayaan, untuk seni gitu ya, untuk kebudayaan. Tetapi apakah itu sampai ke rumah-rumah seniman? Ke rumah-rumah seniman itu artinya di setiap rumah seniman itu ada gerakan-gerakan kesenian yang hidup. Kemudian kalau rumah-rumah seniman ini dibangun hidup di setiap daerah itu ya, itu seni kita ini akan hebat, negara kita ini akan hebat sekali gitu ya. Nah, inilah saya kira yang paling penting, bagaimana membangun rumah-rumah seniman itu menjadi kekuatan-kekuatan seni dan kebudayaan. Bukan hanya seni dan kebudayaan, tetapi seni, ilmu dan teknologi gitu ya. Dan orang-orang akan memilih mana yang dia sukai ya. Inilah saya kira yang harus dibangun. Bagaimana misalnya perpustakaan di rumah-rumah itu bisa dibaca oleh masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya di rumah ini ada latihan tari, misalnya di rumah ini ada latihan teater, di rumah ini ada latihan pantomime misalnya ya, atau lukis misalnya. Nah, ini kalau ini terus sampai dari Sabang sampai Merauke ini akan hidup gitu ya. Jadi memang jangan membuat Departemen Pendidikan itu jangan membuat konsep sendiri, tetapi membangun dari rumah-rumah seniman. Nah, ini saya kira akan membangun Indonesia, akan membangun pendidikan kebangsaan Indonesia. Ini saya kira. Oke deh. Yep. Ya, kita akan sapa-sapa di kesempatan kali ini ada Mbak Lintang nih yang bergabung. Pameran lukisannya itu kan pelukisnya legenda, seperti ada Avandi nih misalnya. Terus ada berapa lukisan yang dipamerkan, dan berarti kan ini karena pelukisnya sangat-sangat terkenal, harus mengangkat dong lukisan dari museum-museum atau bagaimana nih? Ya, tentu saja. Di museum itu kan banyak lukisan-lukisan Avandi misalnya, ada lukisan Avandi, ada lukisannya Sujoyono misalnya di museum-museum
apalagi di Jakarta itu ada Museum Seni Rupa itu ya, kita bisa lihat seluruh seniman tuh ada di situ gitu. Tetapi di pameran kita ini nggak usah jauh-jauh, kita bisa lihat Avandi, kita bisa lihat Sujoyono di pameran kita ini kesempatan sampai tanggal 22 gitu ya. 22. Koleksi keluarga ya Koleksi kebanyakan. keluarga. Jadi kita Oke. ini kan Ya. mendatangi rumah-rumah keluarga, Keluarga pelukis, kita ya. untuk Dan- meminjam karya-karya mereka. Dan gitu keluarga ya. pelukis itu keluarga taman siswa. Oke. Iya. Jadi ya. bapak ibunya ada pameran, Mbak Dian itu sampai Semua cucunya. semua sampai cucunya pameran. Dan ini memang lucu ketika pembukaan itu tadi yang dibilang. Satu Jadi ada yang keluarga. bawa cucu-cucu satu keluarga. Oh. Wah, itu menarik Meriah sekali, sekali ya. menarik. Ah. Dan inilah gitu ya. Jadi Keluarga taman siswa. sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Kebetulan Pak, pameran itu kan dibuka oleh Brigjen Polisi Krisnanda. Krisnanda, dia Profesor Dr. Krisnanda ya. Dan ini Pak Mahendra. ya Pak Mahendra dari Direktur Perfilman. film. ya, Ya, datang khusus dari Jakarta gitu ya. Dan mereka terheran-heran, "Oh, ini hebat sekali ini taman siswa bisa membangun dan kekeluargaan." saya mau sampaikan, dan disitulah kekuatan taman siswa. Kekuatan taman siswa itu apa itu, usul-usul di depan itu apa? Engaso apa? Bukan, orang-orang yang di depan itu Avandi dan kawan-kawan, ada Rusli dan kawan teman-teman. Cucuk lampah. Itu pas Ki Hajar. Beliau-beliau ini sebenarnya itu bareng mereka. Bareng, cuma kita hanya tahu mendengar Ki Hajar. Ya, Enggak, dia ada Rusli, ada Avandi. Ya, Ada Rusli sama Avandi itu kan itu Dikirim, yang ya. dikirim oleh Taman Siswa ke Santiniketan, ya. Nah, Jadi India. waktu Rabernat Tagore itu datang ke Jakarta, ke Ke Jogja, dan mereka melihat Taman Siswa dan mereka tergagum-kagum. Ki Hajar dengan baik hati dia bilang, "Wah, yang hebat itu Rabernat Tagore sama sekolahnya." Tapi mereka bilang, "Oh, enggak, Taman Siswa punya kelebihan gini ya." Ini saya kira menarik jadi. Ujung tombaknya Ya, mereka Ya, itu ya. itu yang mau saya katakan, bahwa kehebatan kekuatan taman siswa itu di para perupanya itu. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun setelah itu, metode mengajar dengan pendekatan seni yang Ya. sering disebut dengan sari suara. Ya. Nah, itu. Terus kemudian ini kita coba angkat kembali, bukan dalam rangka bernostalgia, mabuk kan. Enggak. Kita hanya Mabuk masa lalu, bukan Ini jauh. taman Justru siswa baru hebat. malahan. Mabuk Nah, keindahan, mabuk keindahan. Bagaimana kehebatan masa lalu diusung ke depan dengan kekinian, gitu. Supaya apa? Supaya menjawab tuntutan akan republik ini, akan pendidikan yang berbasis pada budaya. Jadi tidak hanya berbasis pada intelektualitasisme semata, tapi seni budaya yang berpijak pada bumi. Nah, itu kita berharap ini akan menjadi start yang baik. Taman Siswa masuk abad kedua. Nah, sampai di sini Kisah Nagra masih punya utang sama kita. Ketika seniman pantomim kita Tapi sedikit yang tadi. namanya Ki Supardi. Ya, Supardi tadi itu ya. Nah, ini Sejarahnya. ada sejarah nih. Kenapa kok namanya Jemek nih? Ini sosok ini yang paling bertanggung jawab ini. Ya, jadi begini waktu itu kan. Waktu itu saya masih di Jogja. Jadi saya bersama Merit Hendra, bersama Seno Gumira ya. Kemudian bersama kawan-kawan itu lagi duduk-duduk. Kita latihan teater waktu itu di bawah pohon sawo. Di Sawo Jajar, Sawo Jajar. ya. Dan Sawo Jajar. dengan lampu petromak gitu ya. Nah, kita latihan. Nah, tiba-tiba Jemek Supardi Bukan, almarhum Supardi. ya Supardi ini datang dan kawan Seorang datang. dia datang terus dia bilang, mas saya kepengen ikut latihan, saya kepengen jadi seniman gitu, saya kepengen jadi seniman. Jadi dia inilah yang lain-lain ngomentarin ini gini. Waktu sampai ke sana, terus kalau kamu seniman nama kamu siapa ini ya, saya bilang gitu. Terus saya maaf ya, ini saya bilang begini, nama kamu siapa? Dia bilang Supardi. Ini maaf, saya bilang Supardi, dia bilang. Terus saya bilang, kalau Supardi tidak bisa jadi seniman, oh lalu apa? Saya kan kepengen jadi seniman katanya. Nama saya Supardi, gimana ini, dia bilang.
Jemek Supardi, kamu bakal jadi seniman, saya bilang gitu ya. Iya. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Oke. Jadi hebat ya, dia baru mendapat penghargaan juga ya Oke. dari negara kalau nggak salah itu ya. Jadi yang memberi Memberi nama label itu Kisah Kisah Nagra. Nagra. Makanya Wah. kemarin ketika Heeh. meninggal, beliau meninggal mendapat kabar dia nangis. Heeh. Kemudian dia minta diantar untuk Melayat. Oke. Jadi di balik nama Jemek itu ada sosok Sah Iya. Nagra yang memberi nama. Itulah Jogja ya. Saya kan Oke. dulu di Jogja. Banyak sekali kenangan-kenangan Kenangan, saya. Oke. Kerinduan-kerinduan saya pada tempat-tempat itu ya. Kerinduan saya di sini semua. Kerinduan-kerinduan saya pada pendopo juga itu bagian dari yang sangat merindukan saya gitu. Saya seperti kembali seperti semua terbangun ya pikiran. Saya ingat Mas Umar Khayyam ya. Mr. Halo Legend. ya. Saya ingat Darmanto Yatman ya. Saya ingat Aswar AN ya. Saya banyak ingat semua itu ya. Bagaimana saya banyak belajar dari Mas Umar Khayyam ya. Dia selalu melemparkan bukunya ke saya, baca ini katanya, baca ini gitu katanya. Nah, itulah yang terus Jogja ini mengharukan buat saya gitu ya. Meskipun tidak sekali ini saya datang ke Jogja, tetapi saya merasa sekali ini datang ke Jogja ini saya merasa banyak yang saya temukan kembali gitu ya, dan itu kebudayaan. Siap. Dan untuk closing statement sore ini, Yes. ya sekitar akhir Oktober, Taman Siswa akan melakukan kongres. Dan kami mewakili anak-anak muda berpesan agar teman-teman cabang, ini momentum perubahan yang sangat penting dan harus diambil tindakan yang super hebat. Sederhana, kalau mau maju, mau melakukan perubahan, Taman Siswa mau tumbuh, sudah saatnya Taman Siswa dipimpin oleh anak-anak muda. Oke, luar biasa sekali obrolan kita di kesempatan sore kali ini. Dan banyak sekali yang Lina nih ya dapatkan di obrolan gini. Ini baru bertiga loh ya. Coba Tadi dan saja, gimana? tadinya saya nggak mau ikut loh. Iya. Jadi kalau saya kongres ini harus kita sambut dengan kongres. Jadi kita sambut ketika kongres itu kita bikin kongres kesenian itu ya, seperti Cak Lis bilang, kongres kesenian. Tidak usah kita banyak bicara. Di situ ketika kongres itu bersamaan kita bikin, ada yang melukis, ada yang main teater, ada yang menari, ada yang semua. Ada yang membaca puisi ya, 100, 200, 1000 ya, banyak sekali yang inilah kita harus bikin kongres kesenian di luar kongres yang resmi itu ya. Dan saya juga berharap kongres resmi itu akan menghasilkan ketua majelis luhur yang baru ya, anak muda yang cerdas yang bisa menatap masa depan. Amin. Oke. Cak Lis. Terima kasih di kesempatan kali ini ya. Semoga anak muda Yogyakarta dan sekitarnya mendengarkan kita bisa tergerak hatinya ya Ki ya. Dan sampai di sini obrolan kita Sobat Sonora di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Dan kita sudah ngobrol bersama Ki Syah Nagra Ismail, pelukis senior. Terima kasih Ki Syah Nagra untuk sore kali ini. Terima kasih kembali, salam. Oke, ada Cak Lis juga, terima kasih untuk Terima kedatangannya. kasih sahabat Sonora semua. Oke, dan Kitri Suparyanto juga, thank you. Oke, terima kasih. Iya, dan sampai di sini Sobat Sonora obrolan kita di sore kali ini. Dan Lina nanti akan kembali dengan program yang berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Energy restored.